Oke, teman-teman, di video hari ini kita akan membahas tentang alat-alat optik. Oke, alat-alat optik ini akan saya bagi ke dalam dua pertemuan. Jadi pertemuan pertama itu yang minggu ini, pertemuan kedua itu adalah yang minggu depan. Untuk pertemuan minggu ini kita akan membahas tentang konsepsi perbesaran mata, cacat mata, serta loop. Minggu depan kita akan bahas tentang mikroskop dan teropong. Kenapa dua itu dipisah? Mikroskop dan teropong memang topik yang cukup sulit untuk dalam cakupan alat-alat optik. Jadi kita perlu waktu yang agak lebih panjang. Nah, alat-alat optik yang selama ini kita kenal itu bekerja berdasarkan konsep perbesaran. Kalau begitu, apa itu perbesaran optik? Nah, bisa dibaca ya. Perbandingan antara ukuran bayangan yang dihasilkan melalui alat optik dengan ukuran benda sebenarnya. Oke, jadi kalau kita melihat asal ada perubahan antara apa yang kita lihat dengan apa yang sebenarnya itu kita sudah bisa sebut perbesaran. Nah, perbesaran optik dibagi jadi dua, perbesaran linear dan perbesaran angular. Oke. Nah, ini perbedaannya. Kalau perbesaran linear yang dibandingkan adalah dimensi yang sifatnya linear juga atau satu dimensi. Contohnya, membandingkan panjang bayangan dengan panjang benda atau tinggi bayangan dan tinggi benda. Nah, hasilnya itu kita sebut sebagai perbesaran linear. Oke. Nah, kalau gitu kalau ada yang linear, ada lagi yang angular. Angular, angle, sudut. Oke. Artinya, kalau di perbesaran angular itu, yang dibandingkan adalah sudut penglihatan bayangan dengan alat optik dan sudut penglihatan benda tanpa menggunakan alat optik. Oke, gimana penerapannya? Saya untuk angular nanti akan sangat-sangat khusus terlibat di alat optik doang. Jadi, saya akan bahas dulu perbesaran optik yang linear. Oke, sekarang perhatikan gambar. Anda bisa pause dulu gambar ini. Anda bisa pause dulu videonya. Anda buat lagi gambar ini. Nanti di sini Anda tambahkan theta 1. Di sini Anda tambahkan theta 1. Di sini tambahkan theta 2. Di sini tambahkan S. Dari sini ke sini tambahkan S aksen. Ini kita sebut sebagai H. Dan ini kita sebut sebagai H aksen. Oke. Untuk apa itu? Dibuat aja dulu. Nanti penjelasan berikutnya akan lebih mudah dengan menggunakan gambar. Oke, kalau sudah, nih, dari gambar terlihat bahwa theta 1 yang ada di sini, atau yang sudah Anda buat di buku atau di kertas, itu sama dengan theta 2. Kalau lupa kenapa, ingat saja hukum pemantulan cahaya pertemuan 1. Tapi Pak, kan cerminnya lengkung. Iya, lengkung. Tapi di sini, di titik kecil ini, itu sifatnya tetap cermin datar. Oke, kita bisa anggap aja bahwa cermin lengkung itu adalah banyak cermin-cermin datar kecil yang dipasang. Nah, karena sudutnya sama, maka nilai tangan sudutnya juga sama. Sehingga tangan theta 1 yang atas ini, itu sama dengan tangan theta 2. Nah, masih ingat nggak tangan itu apa? Tangan adalah perbandingan dalam segitiga siku-siku antara sisi di depan sudut dengan sisi di samping. Tandesa. Nah, kalau begitu, tangan theta 1 itu, depannya theta 1, yaitu H, berbanding sampingnya theta 1, yaitu S. Tangan theta 2 juga sama. Kalau yang ini, theta 2, kita sebut theta 2. Itu adalah H aksen dibandingkan dengan S aksen. Mana H aksen? Itu yang ini. S aksen mana? Yang ini. Kalau kita samakan semuanya, nih, nah, Pak, kenapa di sini ada tanda min? Kita perhatikan nih di sini. Perhatikan bahwa bendanya terbalik. Oke. Kalau H ke atas itu positif, maka H ke bawah kita beri negatif. Sehingga di sini minus H aksen. Sehingga kalau menyamakan kedua sisinya, H
aksen per S itu sama dengan minus H per S itu sama dengan minus H aksen per S. Yang kalau disusun ulang kita dapat persamaan seperti ini. Nah, inilah cara menentukan perbesaran. Mau dia cermin, mau dia lensa. Oke? Jadi, persamaan perbesaran linear itu bisa ditulis sebagai seperti ini. Ini keterangannya. Silahkan dicatat. Bisa di-pause dulu videonya. Nanti Anda mencatat. Nah, ada ketentuan. Apa aja? Kalau nilai M-nya lebih dari 1, bayangannya diperbesar. Oke? Kalau nilai M-nya lebih kecil dari 1, bayangannya diperkecil. Kalau M-nya sama dengan 1, bayangannya itu sama besar. Oke? Jadi, M-nya, saya punya benda 10 cm nih. Kalau M-nya lebih dari 1, bayangannya lebih besar dari 10 cm. M-nya kurang dari 1, bayangannya lebih kecil dari 10 cm. M-nya sama dengan 1, bayangannya tetap 10 cm. Terus yang kedua, kalau sebelum dimutlakkan ini kan, setelah tanda mutlak kan pasti positif. Tapi sebelum dimutlakkan, apakah dia positif atau negatif? Kalau dia positif, artinya bayangannya bersifat maya dan tegak. Oke? Kalau dia negatif nih dalam sini, bayangannya bersifat nyata dan terbalik. Oke? Nah, saya kira ini saja dulu untuk tentang perbesaran linear. Perbesaran angular nanti akan kita bahas sangat spesifik ketika kita membahas tentang kaca pembesar atau loop. Setelah ini, videonya akan membahas tentang mata, tapi saya akan mengupas intinya saja. Pembahasan yang pentingnya nanti tentang gimana caranya memperbaiki cacat mata. Oke? Sampai bertemu di video berikutnya.